DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Hadir, Bu. Oke, matur nuwun. DPM PTSP, Dinpora Bukar, Dinpora Bukar, belum nggih. Dinkominfo, Hadir, Bu. Dinkominfo, hadir. Dinperindak tadi hadir nggih. Dinas Perhubungan, Hadir, Bu. Dinas Perhubungan, Dinarpusda, udah belum? Hadir. Oke, matur nuwun. Dinpermas, BKPSDM, Hadir, Bu, hadir. oke, matur nuwun. Bapeda Litbang, Bapeda Litbang, belum ada. Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, Hadir, Bu. oke, matur nuwun. Bakes Bangpol, Bakes Bangpol belum nggih. BPBD, Hadir, Bu. Bakes Bang nggih, sampun matur nuwun. BPPD, Bisa dibuka WA. Ya, bisa. untuk kecamatan ini sudah pada absen nggih. Ya. Purwokerto Timur, Sumbang, Kemeranjen, Hadir, Bu. nggih. Kebasen hadir. Di sini. Ya. Ini lagi nih, Melar. Sawaraja hadir. Nggih, matur nuwun. Ini sedang kami cek. Kembaran hadir. Nggih, matur Oh, nuwun, Pak. Udin. Udin lunga wae, Bu. Sumbio hadir, Bu. Nggih, matur nuwun. Untuk yang UPT-nya Dinas Kesehatan, sampun lengkap belum nggih, Mas Adit? Perangkat daerah opsi ini kok. Coba di refresh ulang. Oh, di refresh. Kita mulai nggih, Bapak Ibu nggih. Ya, tak kirim ya. Siap, siap, Bu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman Kasubag Umum di perangkat daerah, kecamatan, kemudian ada juga yang menangani kepegawaian di UPT D Dinas Kesehatan, nggih, ada puskesmas, nggih, ini hadir semua. Kemudian rumah sakit, ada 3 rumah sakit hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Siang hari ini kita ikuti acara Zoom siang hari ini terkait dengan pembaruan data si ASN. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan tugas pada pemerintah Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apa nggih. Jadi sebelum kami menyampaikan materi bahwa kemarin kami menghadiri undangan rapat melalui Zoom juga yang dilakukan oleh BKN terkait dengan pembaruan data kepegawaian di CASN, bahwa ada kewajiban yang harus kita laksanakan sesuai dengan hasil rapat Zoom kemarin. Jadi ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Share screen tolong Mas Anggi yang bukan.
Oh, yang ini di sini ya. Nah, itu Mas. Ya, terlihat Bapak Ibu? Terlihat materinya nggih? Terlihat, Nggih. terlihat. Nggih. Nah, lanjut Mas. Nah, ini nggih, jadi ada surat dari Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN nomornya 6480 sekian-sekian tanggal 23 September 2024 terkait dengan pembaruan data si ASN bahwa surat ini ditujukan bagi pemerintah daerah yang belum menyusun atau memperbarui peta jabatan sesuai dengan peraturan OTK yang terbaru. Kemudian belum melengkapi informasi jabatan. Kemudian yang ketiga, memiliki fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan namun belum menggunakan update mapping dari Kementerian Kesehatan. Kemudian juga ditujukan bagi instansi pemerintah yang memiliki fasilitas pendidikan dan tenaga guru namun belum menggunakan updating mapping dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau memiliki anomali kebutuhan ASN. Nah, ternyata lanjut Mas Anggi. Ini untuk surat-surat yang ditujukan oleh BKN. Ini ternyata dari ke bawah lagi dulu Mas, yang selanjutnya, slide selanjutnya. Ternyata dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah itu baru 8 kabupaten kota dan 1 provinsi yang sudah mengajukan usulan data di CASN. Ternyata Banyumas belum diajukan karena memang berdasarkan hasil evaluasi dari BKN, Banyumas masih banyak yang belum lengkap data di CASN. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama nanti melakukan pembaruan data di CASN sesuai dengan surat kami, nih. Kami sudah melayangkan surat ke perangkat daerah untuk melakukan pembaruan data di CASN. Untuk pembaruan data di CASN ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tadi Mas yang, nah ini nggih. Oh, tadi ada Mbak Hani kok. Nggih. Jadi ini nggih Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan yang pertama adalah perubahan terkait OTK, peraturan SOTK. Jadi mengupload, mengunggah dokumen OTK yang terbaru termasuk peta jabatannya. Jadi untuk Baperida yang sudah perbubnya sudah ada, Baperida tadi ada nggih hadir nggih? Bapelda Litbang. Berarti selain Bapeda tidak ada perubahan untuk OTK yang terbaru nggih. Jadi semua masih memakai OTK yang lama. Jadi saya yakin sudah ada di CASN. Kemudian untuk jumlah kebutuhan, pastikan penghitungan ABK telah sesuai. Contoh struktural itu kebutuhannya pasti 1. Jadi nanti Bapak Ibu di CASN untuk mengecek bagaimana jumlah kebutuhan strukturalnya. Kalau misalnya lebih dari 1 berarti keliru, nanti untuk diperbaiki. Kemudian jabatan strukturalnya nanti lokasi terisi sampai level kecamatan. Nomenklatur sesuai dengan peraturan OTK dan wajib mengisi info jab. Nah, ini yang kemarin ternyata begitu kita ngecek di CASN Bapak Ibu, itu banyak jabatan struktural yang belum terisi informasi jabatannya. Dan ternyata pada saat nanti informasi jabatannya belum terisi lengkap, maka tidak akan bisa breakdown ke jabatan pelaksana yang baru. Jadi Bapak Ibu nanti langkah awal adalah melakukan update data pengisian info jab untuk jabatan struktural sesuai dengan OTK yang ada. Kemudian jabatan fungsional disesuaikan dengan nomenklatur JF pada masing-masing sesuai peraturan JF-nya. Kemudian juga wajib mengisi info jab dengan ABK menyesuaikan dari dokumen penetapan untuk yang sudah mendapatkan penetapan atau rekomendasi dari instansi pembina. Untuk yang belum,
karena ada beberapa CF yang belum menerima penetapan maupun rekomendasi dari instansi pembina, maka untuk ABK-nya menyesuaikan dengan base setting saat ini. Itu nggih Bapak Ibu, untuk jabatan fungsional, untuk CF yang belum memperoleh penetapan dari Menpan atau rekomendasi dari instansi pembina, maka ABK-nya sesuai keadaan saat ini, base setting, jumlah pegawainya sesuai keadaan saat ini. Kemudian untuk jabatan pelaksana, sesuai dengan nomenklatur terbaru, yaitu Kemenpan 11 tahun 2024. Di link yang sudah kami sampaikan, sesuai surat itu sudah ada draft SK kebutuhan. Jadi nanti disesuaikan dengan draft SK kebutuhan update 13 Desember. Itu nama filenya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di linknya. Harus disesuaikan dengan itu. Kemudian juga wajib mengisi info job untuk jabatan pelaksana. Juga di link sudah kami sampaikan info job-nya, tinggal nanti Bapak Ibu isi, sesuaikan dengan ABK-nya. Kalau misalnya penelitian kebijakan, ternyata ABK-nya 2, berarti diisi tinggal kali 2 gitu. Nanti untuk disesuaikan. Kemudian ini sesuai dengan perhitungan waktu yang digunakan sudah sesuai dengan Permenpan 1 tahun 2020. Insya Allah sudah sesuai karena ini template, jadi nanti tinggal dikalikan saja ketemu angka 2 atau 3 sesuai dengan kebutuhan, sesuai draft SK kebutuhan. Kemudian untuk Vaskes dan pendidikan, ini nanti dipastikan sudah update mappingnya. Lah ini untuk Dinas Pendidikan, tadi Mbak Hani ada nggih? Tadi kayaknya suaranya kecil. Dinas Ada, Bu. Pendidikan, Ada. ini karena ini PR-nya nanti banyak. Dinas Pendidikan nanti untuk yang korwil-korwil nih Mbak, disesuaikan, mungkin sudah komunikasi dengan Mbak Desi nih, nanti itu disesuaikan karena sudah tidak ada lagi korwil, jadi nanti yang SD itu nanti di bawahnya bidang SD, kemudian SMP di bawahnya bidang SMP, yang PAUD dan SKB di bawahnya bidang apa Pak Kodir? PAUD Dikmas. Nggih, itu nggih nanti disesuaikan. Kemudian untuk UNOR atau peta jabatan ini jangan sampai ada double. Nanti tolong dicek nih Bapak Ibu pada saat nanti sudah dikunci, sudah sebelumnya dicek terlebih dahulu apakah ada double UNOR atau tidak. Sebelum ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan terkait hal yang perlu diperhatikan sebelum berganti ke materi yang lain? Silakan raise hand, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada, nggih. Berarti lanjut. Ada yang? Oh, nggih, monggo. Mau nanya berkenaan dengan yang SOTK baru untuk yang SD sama SMP, TK, PAUD itu kan tadi di bawah kepala bidang ya, di kepala bidang. Kalau SD berarti kepala bidang SD, kalau TK di PAUD Dikmas, kalau SMP kepala bidang SMP. Nah, terus nanti di bawah seksi apa harus langsung di bawah kepala bidang, apa harus di bawah kepala seksi? Seksinya sudah tidak ada, Pak. Seksi masih ada saya. Di Oh kepala iya, iya. bidang masih Di ada, bawah bidang, masih di bawah bidang. Langsung di bawah bidang, Pak. Di bawah bidangnya. kepala bidang kabitnya berarti langsung di bawah kabit. Di bawah kabitnya. Di bawah kabitnya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Ali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti lanjut ke user UNOR, Mas. Nah, ini kemarin ada beberapa yang menanyakan ke kami, dulu masuknya pakai akunnya siapa, nanti Bapak Ibu bisa melihat di link, ada nggih itu masing-masing, misalnya di Nakerkop UKM itu dulu memakai akunnya Bu Sri Haryani, jabatannya Kasubag Umum dan Kepegawaian, NIP-nya, kemudian untuk password-nya itu password pada saat Bapak Ibu masuk login ke e-kinerja. Jadi ini yang kami punya datanya, Bapak Ibu nanti barangkali ada yang
ternyata sudah pindah, tolong untuk dikomunikasikan dengan yang bersangkutan, atau kalau enggak menghubungi kami biar kami bukakan akun lagi untuk yang saat ini. Ini nggih. Jadi Bapak Ibu nanti untuk masuk ke si ASN memakai user yang tertera di link. Mungkin Bapak Ibu sudah membuka. Nah, nanti bisa dicek masing-masing apakah masih ada di tempat yang sama dengan daftar akun ini, atau mungkin sudah berpindah atau pensiun mungkin. Nanti monggo untuk berkomunikasi dengan kami. Kalau untuk lupa password, berarti itu nanti tinggal reset nih, nanti masuk ke e-kinerja biasa, kemudian nanti lupa password otomatis akan masuk ke email yang mendaftar. Itu nih, Bapak Ibu. Ini untuk yang akunnya. Cukup jelas nih? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan akun masuk si ASN-nya? Cukup nggih? Nah, kemudian di link yang sudah kami sampaikan, itu juga ada Perbup 31 tahun 2023. Itu nanti Bapak Ibu akan menjadi dasar pada saat mengisi info job untuk struktural. Ini nggih, jadi Bapak Ibu nanti pada saat mengisi informasi jabatan untuk jabatan struktural, nanti Bapak Ibu mengacu kepada Perbup 31 tahun 2023. Ini juga di link sudah ada, tinggal di-download, nanti tinggal dicari nama jabatannya apa, info job-nya seperti apa. Ini nggih. Jadi sebenarnya untuk pembaruan data CSN ini hanya tinggal copy paste dari materi yang ada di link, kemudian dicantumkan di CSN. Kemudian juga ada untuk ABK pelaksana. Anjab pelaksana. Nah, ini di atas. Ini juga sudah ada nih, nanti disesuaikan Bapak Ibu. Itu info job untuk pelaksana. Tinggal dipilih nama jabatan sesuai draft SK kebutuhan yang ada di masing-masing perangkat daerah. Jadi nanti Bapak Ibu, langkah awal pertama nanti Bapak Ibu lihat akun akun si ASN-nya. Kemudian nanti membuka draft SK kebutuhan. Jangan sampai nanti di SK kebutuhannya hanya 2, Bapak Ibu ngisinya 3, nanti nggak nyambung. Itu nggih. Jadi Bapak Ibu nanti langkah awalnya buka akun si ASN, kemudian buka draft SK kebutuhan, kemudian nanti buka Perbup 31 tahun 2023 untuk jabatan struktural yang belum ada info job-nya. Nah, selanjutnya nanti teknis untuk cara ngecek di si ASN, mungkin Mbak Desi nggih, nanti akan disampaikan oleh Mbak Desi. Sebelum ke teknis cara ngecek di si ASN, ada yang mau ditanyakan terkait materi? Di link ini juga sudah kami bagi untuk masing-masing pengampu, nggih, pengampu dari masing-masing perangkat daerah. Nanti monggo kalau ada kesulitan, silakan menghubungi masing-masing pendamping. Sudah kami bagi. Nah, untuk yang puskesmas, karena ini di bawahnya Dinas Kesehatan, nanti menghubungi Mbak Desi Nurul Aini. Ini ahlinya gitu, jadi cukup satu, pendampingnya satu Dinas Kesehatan. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait substansi sebelum ke teknis ngecek si ASN-nya? Kalau tidak ada, monggo selanjutnya Mbak Desi untuk menyampaikan materi terkait dengan cara ngecek si ASN. Monggo. Sama sampai sampai dipinggirin bisa nggak itu ya? Itu Itu kok barangnya bagus sih. Aku mau ngetik.
Nggih, Bapak Ibu, sekarang kita ke teknis penginputannya nggih. Yang pertama kita ke webnya perencanaan si ASN. Nah, kemudian masuk menggunakan username dan password yang biasa kita pakai untuk mengakses Ekin. Ini udah, ini subscribe di Kemudian ke garis 3 yang di pojok kiri atas, ke usulan peta jabatan, dan inbox usulan SOTK dan informasi jabatan. Jadi untuk yang bisa mengakses ke inbox usulan SOTK dan informasi jabatan adalah yang dulu sudah pernah input si ASN. Kalau misalkan belum, nanti bisa memberitahu ke bagian organisasi untuk dibukakan aksesnya ke sini. Kemudian detail. Nah, di sebelah kiri sudah tertera dinas-dinasnya. Yang pertama kita lakukan adalah menyamakan semua jabatan yang di sini dengan draft SK kebutuhan update 13 Desember. Jadi misalkan sekretariat daerah harus dipastikan semua jabatan ini dari nomor 1 sampai selesai 132 ini masuk semua ke si ASN. Jika ada jabatan yang belum masuk, kita tambahkan dulu. Caranya masih sama seperti yang lama. Misalkan ada satu jabatan di bawah kabak pemerintahan yang belum tertera, menambahnya adalah dengan cara aksi. Kemudian apabila kita mau menambahkan, tambahkan jabatan pelaksana, kita klik yang tambah jabatan pelaksana. Apabila jabatan fungsional, kita tambah yang jabatan fungsional. Nanti diisi sesuai dengan identitas jabatan masing-masing. Kemudian apabila seluruh jabatannya sudah terinput semua di si ASN ini, yang selanjutnya dilakukan adalah memastikan semua info jabatan sudah terisi dan tidak terskip untuk semua jabatan. Contohnya, ini asisten pemerintahan dan kesra. Seharusnya skip info jabatan ini hilang centangnya, checklistnya. Untuk memastikan semua info jabatan terisi, ini seharusnya tidak terchecklist. Caranya adalah klik edit, kemudian dicentang, dihilangkan centangnya, skip info jabatan, simpan. Apabila memang data owner ini sudah lengkap, maka dia mau menyimpan. Tapi kalau belum, kita harus melengkapi dulu, baru bisa di-skip info jabatan. Kemudian, setelah data owner, juga di info jabatan ini kita pastikan data jabatan sampai kelas jabatan ini terisi penuh. Caranya adalah, pertama dibuka dulu kunci validasinya, kemudian dicek apakah sudah sama semua dengan yang ada di template ini. Untuk struktural, sesuai dengan Perbup 31, untuk yang pelaksana sesuai dengan anjak pelaksana. Untuk fungsional, menyusul. Ada template masing-masing jabatan fungsional dari pembina teknis. Kemudian dicek semua apakah sudah terisi penuh dan sesuai dengan template. Kemudian yang harus dicek juga adalah jumlah kebutuhannya sama dengan draft SK kebutuhan.
untuk struktural pasti 1 nggih. Sedangkan untuk fungsional sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina dan juga penetapan Menpan. Kalau untuk yang pelaksana sesuai dengan yang ada di draft SK kebutuhan. Jadi misalkan kita lihat pasti ada masalah yang harus dipecahkan. Transport fungsi itu transport kan sih normal. Lalu itu jeruk kami tapi masih turun di sini. Bu Laili Nur Afifah nyun sewu mohon di mute nggih mic-nya. Kemudian kita contohkan lagi di pelaksana misalkan loadingnya nggak. Kemudian contoh untuk yang pelaksana, misalkan di sini ada penelaah teknis kebijakan di bawah bagian kesra. Kita lihat dulu di bagian kesra. Bagian kesra. Ada penelaah teknis kebijakan. Penelaah teknis kebijakan sesuai dengan draft SK kebutuhan itu ada kebutuhannya 6. Jadi kita cek juga di sini apakah ada kebutuhan 6. Ceknya di sini, resume. Oh, ini masih kelebihan 7. Berarti kita harus mengganti di tugas pokoknya menjadi 6. Caranya ada di info jabatan. Kita buka dulu, buka kunci validasi, kemudian pada bagian tugas pokok kita ganti angkanya agar Oh, ya deh, tak ya deh. Kereta anak emasnya kereta api. Ibu dia Ika Punya selalu Sumiwi terbaru. Yun Sewu untuk di mute nggih. Turun. Jadi nanti setelah jadi yang dipastikan adalah info jabatannya terisi semua dan juga sesuai dengan SK kebutuhan untuk jumlah kebutuhannya. Nanti untuk mengecek apakah tugas pokok ini sudah terisi lengkap, kita lakukan juga kunci validasi. Apabila kunci validasinya belum mau terkunci, berarti ada yang masih kosong dan harus dipenuhi. Kemudian, untuk yang menjadi perhatian lagi di jabatan pelaksana adalah adanya perubahan kualifikasi pendidikan minimal yang seperti contoh tadinya adalah penata layanan. Seperti contoh jabatan penata layanan operasional dulu itu kualifikasi pendidikan minimalnya adalah D3, sedangkan yang sekarang harusnya adalah S1. Itu, Ibu. Jadi dulu saat menginput itu masih ada jabatan yang belum sesuai dengan yang sekarang. Jadi nanti juga harus dipastikan pendidikannya sesuai dengan template yang ada di bahan CASN. Anjap pelaksana jabatan pelaksana sesuai dengan anjap pelaksana, untuk struktural sesuai dengan Pergub 31. Jadi ini jangan di-skip.
info jabatannya harus lengkap dan sesuai. Kemudian kebutuhannya juga harus sesuai dengan yang ada di draft SK kebutuhan. Nah, apabila kemarin waktu pembukaan P3K yang kemarin dan ternyata belum terakomodir di draft SK kebutuhan, mohon bisa menginformasikan ke bagian organisasi untuk dilakukan pembaruan data. Gitu. Kemudian untuk Dindik, untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan ini ada cara yang berbeda daripada dinas-dinas yang lain, yaitu melakukan impor dari instansi pembina. Jadi kalau untuk Dinas Pendidikan, untuk memasukkan nama-nama SD, SMP, dan TK itu melewati kode NIPSN. Jadi, untuk Dindik nanti sekolah-sekolahnya yang SMP, SD itu dikeluarkan dari Korwilcam. Nah, yang eh, betul itu SD berada di bawah bidang pembinaan sekolah dasar. Jadi harusnya yang nama-nama SD ada di bawah ini bidang, bukan di bawah Korwilcam lagi. Ya, bukan di bawahnya seksi, langsung di bawah pembinaan bidang pembinaan sekolah dasar untuk SD dan bidang pembinaan SMP untuk SMP. Nah, caranya memindah dari bawah Korwilcam ke bawah bidang adalah yang pertama kita ke SD-nya dulu, yang masih di bawah Korwilcam. Hmm. Ini Pak. Bukan. Nah, ini untuk SD. Pastikan muncul hasil import pembina di bagian atas. Dan ini jangan di skip info jabatan, nanti diedit, dihilangkan. Kemudian nama atasan, nama unor atasan struktural kita ganti, jangan di Korwilcam lagi, tapi di bidang pembinaan sekolah dasar. Ini lagi. Ini enggak. Nah. Ini diganti ke bidang pembinaan sekolah dasar, kemudian simpan. Nah, nanti dia akan berpindah dari bawah Korwilcam Banyumas ke bawah bidang pembinaan sekolah dasar. Jadi untuk Dindik mengeluarkan SD ke bawah bidang. Pastikan juga ada keterangan hasil import pembina.
Yang chat ya? Bukan. Oh, bukan itu. Bukan aja. Kemudian untuk yang Dinkes, Dinkes. Untuk Dinkes, untuk Dinkes sama juga dengan SD SMP harus ada hasil import pembinanya juga. Jadi agar nanti datanya sesuai dengan yang ada di Renbud. Sama seperti yang lain, cara mengganti untuk masing-masing jabatan di Dinas Kesehatan, yaitu jangan sampai info jabatannya ini terskip. Jadi kita harus edit dulu, kemudian ini dihilangkan checklistnya, kemudian simpan. Setelah berhasil disimpan, kita bergeser ke info jabatannya. Kita cek apakah sudah sesuai apa belum. Dicek. Dan untuk yang puskesmas, kita fokusnya di jabatan fungsionalnya dan jabatan pelaksananya. Karena jabatan kepala puskesmas kan bukan struktural. Jadi kita ini di skip aja. Jadi kita ke apoteker. Kalau di Puskesmas strukturalnya KTU, Mbak. Ya, berarti kita fokusnya di struktural KTU. Nanti yang Oh, kepala puskesmas di skip aja. Berarti KTU. KTU. Nah, masih ya. Nah, berarti ini untuk yang KTU-nya diisi, dilengkapi, ini di skip, dan disimpan, dilengkapi info jabatannya dari data jabatan sampai kelas jabatan sesuai dengan yang ada di Perbup 31 tahun 2023 untuk yang struktural. Ini dilengkapi ikhtisar jabatannya, pendidikan, kemudian tugas pokok, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi, kondisi lingkungan, risiko, dan lain-lain. Apa? Oh iya. Jadi Bapak Ibu belum bisa mengisi di sini ya, belum bisa diketik kalau buka kunci validasinya belum terbuka. Jadi sebelum mengisi info jabatan, kunci validasinya harus terbuka dulu. Setelah dibuka, kita lengkapi. Setelah terbuka ada tandanya ini jadi biru ya, yang tadinya merah jadi biru. Nanti kita lengkapi semua. Jika sudah lengkap, kita kunci lagi. Nah, kalau misalkan belum lengkap, dia ada warningnya di atas.
validasi tidak lengkap. Nah, jadi kita harus melengkapi dulu, baru nanti bisa dikunci. Nah, apabila belum dikunci, juga nanti akan eh, bermasalah juga dengan pengusulan datanya. Nanti bisa-bisa belum tercatat kalau belum terkunci. Jadi kita harus memastikan dulu semua lengkap, sesuai, dan juga terkunci. Nah, itu baru lengkap dan bisa datanya baru bisa digunakan. Ini Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Tapi itu Pusmas belum pernah ngisi gitu loh, Mbak. Terus pas cek akunnya juga nggak ada fiturnya. Gimana? Belum pernah Makanya kita nggih, Pak. belum pernah sama sekali, makanya kita nggak tahu ini apaan. Nggak mudeng kita, nggak relate. Dulu kayaknya langsung oleh Dinkes apa nggih, Pak? Betul, oleh Dinkes. Jadi kita nggak punya aksesnya, Mbak, untuk melengkapi. Mungkin nanti kita bukakan untuk Puskesmas, Pak. Nanti saya bikinkan formnya yang baru. Tapi ini ada beberapa yang ada ya. Iya. Nggak, itu ada nama KTU saya juga ada, cuman waktu dimasuk itu di Oh, perencanaan belum, nggak keluar, belum ada, kosong belum. belum ada yang di sini ya. Inbox Iya betul usulannya. betul. Oke. Dari Puskesmas mana ya, Pak, tadi? Cilongok 2. Cilongok 2 ya. Oke. Cilongok 2 bukan 1. Cilongok 2 sih udah ada belum? Belum ada ya. Ada itu. Indriati Eti Utami. Kontrol F aja. Cilongok 2. Oh, ini ya. Coba pakai ini. Sudah coba pakai ini. Udah nyoba pakai akunnya Bu Indriati nggih? Tapi belum bisa masuk. Sudah, Mbak, tadi waktu Zoom nggak ada role-nya, itu kosong belum. Ini coba belum pernah nyoba, berarti kayaknya belum dibukain apa ya? Kayaknya semua puskesmas deh, Mbak. Kayaknya ya. Apa ini sih bisa di input nggak? Terakhir info sampai batik kerja. Semua udah bisa ya. Oke, nanti saya koordinasikan dulu dengan BKPSDM ya Pak, selaku admin yang bisa mengubah role-nya. Selaku ya super admin. Ini mungkin ada yang lain lagi? Mohon maaf Mbak, untuk Puskesmas Pati Raja itu Nggih. Bu Teti Handayani itu bidan waktu itu kayaknya yang PLT, yang Nggih. Bu Sri Mulyati Mbak. Puskesmas Pati Raja yang bawa sendiri. Jadi mungkin di Bu Teti Pak yang ketahuin. Nah itu Ini udah enggak ya Mbak? udah enggak. Itu kayaknya waktu itu PLT. Pas Oh, jadi saya user baru nggih? J. Saya sih sebentar lagi mau pensiun, Mbak. November 2025 sih. Saya juga masih. Masih lama, Iya, iya. masih lama Bu. Iya. Tapi hampir ini 10 bulan lagi. Kita ini foto. Tapi belum, saya umurnya yang mau pensiun. Nanti untuk Bapak Ibu mungkin bisa coba buka Excel user UNOR 2, lalu menambahkan eh, data Bukannya NIP nanti langkah lalingnya lah ngarang. surat Pak ada.
Di sini Pak, bit.ly/CASN. Sini, bit.ly/CASN PMS kecil semua. Sabar Nah, gitu, Mbak. nah, di sini aja nih, user Unor 2. Nah, nanti coba dibuka, kita ditulis paling bawah. Atau kalau memang sini nggak bisa, bisa menghubungi masing-masing pendamping ya. Nanti untuk puskesmas bisa WA ke saya. Untuk Dimdik saya juga, untuk dinas lain bisa. Oh ya, ini belum ditambahkan nomornya ya. Nanti ditambahkan. Bisa nomor handphone. Tambah ngetek ya. ASN, si ASN. Ya, SNPNS. Di ASN PMS kecil semua. Bisa, misalkan Maaf, cek. Mohon maaf. Ya tambak 1 belum ada, Bu. nggih, Puskesmas tambak 1. nanti bisa diakses mawon nggih Pak, di bahan si ASN di bagian user Unor 2 dituliskan saja, ditambah di sini. Nggih, Mbak Desi, boleh bertanya? nggih, monggo Ibu. Iya, ini saya dari Dinakerkop mau menanyakan tentang pengisian infojab. Dari Bitly yang ada untuk pendidikan itu adanya S1 atau D4. Sementara dulu kita pernah ngisi yang awal-awal kita ngisi CASN itu diisi berdasarkan pendidikan yang ada di sini. Misalnya ada S1 hukum, S1 ekonomi kayak gitu. Nah, setelah kita lihat di Bitly yang baru terkirim, di situ adanya S1 sama D4 lah. Ini bagaimana? Mohon solusinya. Terima kasih. Nggih, Bu, untuk yang minimal kualifikasi pendidikan minimal apabila S1 atau D4 sesuai arahan dari BKN waktu dulu workshopnya itu nanti minimalnya diisinya D4. Tapi untuk penjabaran pendidikannya monggo bisa disesuaikan saja, Bu. Sesuai dengan kondisi lapangan atau apa yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut gitu. Berarti dalam kami mengisi untuk infojab untuk pelaksana, mungkin kami sudah betul begitu nggih, Mbak. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, sampun matur nuwun. Ibu. Mbak Desi, izin bertanya dari Dindik. Nggih. Mbak Desi, izin bertanya dari Dindik. Ya. Iya. Mau bertanya Mbak, ini kan kalau yang tadi sekolah-sekolah kan Iya, ada yang mental. Oh, Biasanya ya. kayak gitu jaringan sih. Otomatis berarti nanti di bidang SD maupun SMP itu kan banyak sekali ya Mbak. Iya. Nah, itu untuk mengurutkan, misalnya untuk seksi kurikulum untuk di atas sendiri itu gimana Mbak?
kan ada jabatan saya juga biar nggak ketumpuk sama urutan sekolah-sekolah itu gimana? Wah, tidak. Nyun sewu Pak Charlim dari Kecamatan Lumbir mohon di-mute nggih Pak Zoom-nya. Ancarli dipanggil nih. Dia Pak. Dipanggil dia Pak. Ini anu baru nyimak Ibu, mohon maaf. Nggih Pak di-mute nggih Pak Suaranya. suaranya. Iya, iya. Anu iki kamera dua tadi. Oke. Dari coba Zoom. Dimatikan. Enggak dinyalain aja. Itu tapi video yang kita Mohon izin Mbak Desi, Nggih. ya untuk yang di user honor, ya untuk Kecamatan Kembaran kebetulan itu salah nama dan NIP-nya nggak ada itu. Sebentar Pak. Nyun sewu. Pak Sarip dimatiin dulu suaranya. Charlie ditanyain lagi. Pak Charlim Bisa, Nyun nama- sewu dimatikan dulu mikrofonnya. Oh, nggih, matur nuwun. Sebentar nggih untuk dindik dulu tadi cara mengurutkan. Mana dindik? Ya, untuk dindik, cara mengurutkannya di mana ya? Sini Mbak, di aksi lalu di ke ubah urutan. Nah, ini nanti urutannya diurutin aja dari bawah bidangnya. Misalkan tadi SDN 5 Pasinggangan Korwilcam Banyumas, dia masuknya di urutan keempat nih. Urutan keempat di bawah bidang pembinaan sekolah dasar. Berarti 1, 2, 3, maksudnya. Iya. Samanya. Oh, iya. Ini nanti aksi diubah urutan. Ini diurutkan aja dari 1 sampai berapa tadi? 900 ya SD. Iya. Jadi nanti bisa yang di bawah bidang pembinaan sekolah dasar itu yang nomor 1-nya bisa jabatan-jabatan yang di bawah bidang dulu. Nanti setelah itu baru dilanjutkan dengan yang nama-nama SD. Misalkan di bawah bidang pembinaan sekolah dasar itu ada 10 jabatan. Berarti untuk SD-nya kan di bawah selanjutnya dari 10 ya. Berarti urutan SD itu dimulai dari nomor 11 dan selanjutnya gitu. Untuk mengubah nomor urut dan juga untuk dindik saya lupa untuk mengingatkan yaitu mengubah nama unornya. Jadi tanpa menggunakan Korwilcam. Jadi langsung nama sekolah yang sesuai dengan perbubnya, perbub SOTK-nya. Nah, yang membedakan nama satu sekolah dengan yang lainnya itu ada di NIPSN-nya dan lokasinya. Jadi kita nggak perlu pakai yang Korwilcam-nya ini dihapus aja. Di videonya saya Terus disimpan. Tuh. Itu untuk dindik. Tadi dari mana nih? Kembaran. Kenapa ya tadi Kembaran? Dari Kembaran, monggo tadi yang mau bertanya.
Atau yang lain, monggo apabila ada yang mau ditanyakan. Kayak khusus JF atau semuanya diperbarui dikuatkan lagi. Dan untuk yang diperbarui itu semuanya nih Bapak Ibu, jabatan struktural, pelaksana, dan juga fungsional. Karena ini mau digunakan untuk pengenipan, jadi dipastikan semua jabatannya sudah sesuai semua. Jadi nggak ada yang salah dan tertinggal. Mbak Desi, mohon Nggih, izin Mbak Desi. nggih. Untuk rumah sakit itu kan kita kan untuk perbuk UWBK-nya kan untuk rumah sakit mata ada 2 seksi yang nanti akan berubah nomenklaturnya. Itu apakah masih menggunakan dengan budgeting sekarang atau nanti tahun depan berubah lagi atau gimana ya Mbak Desi? Mohon petunjuk. Oke, untuk sekarang masih dengan yang peraturan yang berlaku saat ini, Bu. Nanti kalau ada perubahan, dirubah lagi setelah ada peraturannya gitu. Setelah ditetapkan. Pokoknya sekarang Terima kasih ya pakai. Mbak. Oke, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Pak Hairudin dari Kecamatan Kembaran tadi. Iya, Mbak. Gimana Pak Ya, tadi? ya ini saya udah ngikutin dari tadi. Ini Mandan Ora Mudeng, Mbak. Kayaknya kurang efektif. Untuk satu kabupaten, kecamatan kan sama semua. Iya. Gimana kalau kecamatan itu dikumpulkan saja hari apa gitu, nanti kita nggarap bareng-bareng aja seperti itu. Ini kita kumpulkan. Ya, Pak, ini saat ini kita sedang kami kumpulkan semua ini Pak, semua dinas, bahkan kecamatan, Iya. dinas semua. Orang mudeng loh. Nanti menghubungi pendamping aja Pak, bisa privat langsung dengan pendamping. Iya, ya, itu untuk Kembaran itu di link itu yang user Unor, nama saya salah, terus nggak ada nicknya itu gimana itu? Dirubah sendiri untuk, atau? Bapak sudah bisa dibuka apa ini yang perencanaan? Belum, saya baru buka malah ini. Oh, baru buka. Ini nanti Bapak lagi aja coba. Pak di sini. Dilihat nomor 63 coba. Nomor urut 63. Ini. Nah, itu namanya itu pakai O, harusnya pakai A. Nah, NIP-nya nggak ada itu kan. NIM-nya berapa Pak? 1979 79 0411 0411 2010 01 2010 01 1 005. 005. Iya. Jabatannya apa ya Pak? Kasubag Humbel. Nanti saya koordinasikan dengan PKPSDM untuk dimintakan akses dan dibukakan akses. Oke, ya. Makasih ya Mbak. Oke Pak Sami, monggo yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini dari BBD. Mbak Desi. Mbak Desi. Ini monggo. Ini dari BBBD. Minta tolong Mbak, BBBD aksesnya untuk dibuka karena BBBD belum bisa membuka akses SIASN-nya. Dulu sudah pernah buka ya pakai akunnya Vio, Mas Vio dan Bu Sumarti. Iya, betul. Tapi belum bisa. Sampai sekarang belum bisa. Soalnya kemarin kan sudah ke Bu Asih apa ya Mbak? Iya, betul. Dan saya sih lihatnya itu webnya yang dibuka salah Mbak, beda, bukan yang dimaksud sekarang. Webnya itu perencanaan
Udah cek. Tadi sih Skripsi udah ya? cek juga Mbak, tapi tetap masih. Oh, nggak bisa. Iya, Passwordnya aplikasi. Nanti bisa menghubungi pendamping aja ya Mbak, biar bisa dicek lagi. Tapi sudah dipastikan nih pakainya yang perencanaan si ASN ini? iya. Kemarin juga udah menghubungi Bu Ike juga sama Bu Asih. Oh, ini berarti nanti coba dikonfirmasi lagi. Berarti BPPD ya. Jadi, monggo dari Gila. BPPD ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak Mbak, udah terima kasih. Sama. Halo Mbak, Iya, mau tanya Mbak ini dari Kecamatan Purwokerto Barat. Ini iya nggak Pak. ada role Mbak buat ininya, minta dibukain. Bisa diisi di sini aja Pak. Oh iya, oke. Itu dulu Ini ya Mbak. saya Terima kasih. kirim aja si obrolannya. Anak ini. Oh, Halo Mbak, Bapak Ibu yang belum absen bisa absen dulu dan yang usernya belum dibuka bisa menulis di link yang baru saja saya share nih. Ini monggo tadi Mbak, dari dari timur belum ada ya Mbak, belum masuk. Kecamatan Purwokerto Timur. Ora diakui we. Aduh, nangis gelangsan lah. jangan nangis Pak. Sapri ya Mbak. Status diasingkan. Orang aku jadi karo. Ini monggo ada lagi yang lain. Mbak Nyun Sewu yang batik raja belum ditulis tadi Mbak. Bisa diisi aja ya Bu di link yang barusan saya share itu. Semuanya bisa mandiri. Ya ya, oke. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Untuk materinya bisa diakses di bit.ly/CASN BMS kecil semua nih. Oh, nggak mau hijau sih. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ada. Terima kasih Mbak Desi sudah menyampaikan materi terkait teknisnya, Nggih. Tadi ada pertanyaan terkait dengan kualifikasi pendidikan dari Bu Yani, kalau tidak salah, Nggih, tadi. Nanti untuk kualifikasi pendidikan, nanti kan Bapak Ibu bisa melihat di link yang Anja Pelaksana. Kalau memang bunyinya S1 atau D4, itu kan bersifat umum, nanti monggo disesuaikan seperti yang disampaikan Mbak Desi. Tapi untuk yang teknis yang sudah ngunci, tadi ada beberapa nama jabatan yang D4, jurusannya apa gitu, Nggih. Nanti sesuaikan dengan template yang ada di Anja Pelaksananya.
Ngoten nggih, Bu Yani tadi ada ditanyakan terkait dengan kualdiknya. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan lagi? Deadline kapan, Bu? Deadline sesuai surat kami tanggal 20 Desember karena ini nanti akan digunakan sebagai data proses pemrosesan pemberian NIP bagi calon ASN pengadaan tahun 2024. Dan sesuai informasi dari BKN sudah mulai berproses di bulan Januari Februari. Jadi kami harap deadline tanggal 20 Desember Bapak Ibu sudah mengisi semua data di si ASN. Kalau ada kesulitan, monggo untuk menghubungi para pendamping. Kalau misalnya masih ada kesulitan juga lewat telepon atau WA, monggo untuk berkomunikasi langsung ke bagian organisasi. Namun sebelumnya untuk janjian terlebih dahulu nih dengan pendamping, karena takutnya nanti sudah terlanjur ke organisasi, tapi pendampingnya sedang ada kegiatan yang lain. Jadi monggo untuk berkomunikasi kapan ada waktu Siap. untuk langsung ke organisasi atau bisa lewat WA atau telepon. Terus lan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan sebelum diakhiri? Cukup nggih? Japri, Bu. Untuk data user akunnya nanti monggo untuk ditambahkan di link yang sudah disampaikan Mbak Desi tadi. Jadi monggo untuk bisa mengupdate atau menambah. Cukup? Jelas nggih? Insya Kalau cukup, Allah. oke, matur nuwun. Kalau cukup, saya akhiri rapat pembaruan data si ASN pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan input data, pembaruan data di si ASN dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan ada kendala dapat diselesaikan dengan baik juga. Sehingga harapan kami nanti sebelum tanggal 20 Desember, data sudah terinput semuanya dan kami akan segera mengusulkan ke BKN data di ASN sebagai dasar proses pengenipan untuk calon ASN atas pengadaan tahun 2024. Demikian, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin meninggalkan ruang Zoom.